Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktavianisa Ian, NIM 2010417270, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Pada sore hari ini saya akan menjawab ujian tengah semester ganjil, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Kepribadian konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan yang ditujukan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Teori keterlibatan konsumen menyatakan bahwa ada pembelian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi terhadap beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologi, budaya, gaya hidup, juga dengan sistem sosial. Bahkan dengan produk dan layanan yang sama, tidak semua individu melihat keterlibatan konsumen memiliki level yang sama. Tidak semua konsumen beranggapan suatu produk, katakanlah kategori makanan, memiliki keterlibatan yang rendah. Ada beberapa konsumen yang menganggap pemilihan kategori makanan merupakan keterlibatan yang tinggi. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Pertanyaan nomor 3. Coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. High involvement produk merupakan produk yang mana konsumen mempertimbangkan dan mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Contohnya, pembelian kendaraan bermotor, pembelian smartphone atau handphone. Sedangkan low involvement produk merupakan produk yang mana konsumen tidak mempertimbangkan dan tidak mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Contohnya, pembelian gula, kopi, atau sabun mandi. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Persepsi konsumen tersebut merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus yang membentuk persepsi produk, persepsi merek, persepsi pelayanan, persepsi harga, persepsi kualitas, persepsi toko, dan persepsi terhadap produsen. Persepsi adalah bagaimana individu melihat dan mengerti lingkungannya, meliputi bagaimana individu tersebut menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasi stimulus-stimulus yang digunakan untuk mengerti dunia. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pengalaman atau pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi, kelompok referensi, kelas sosial, keluarga, atau kebudayaan. Pertanyaan nomor 6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, berikan contohnya. Hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen yaitu bagaimana suatu relasi yang terjadi antara penjual dan konsumen, ada keterpuasan konsumen dengan barang yang dibelikan, serta dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual dengan ramah dan tidak saling mengecewakan, sehingga memperoleh suatu kepercayaan konsumen akan berlangganan terhadap perusahaan kita. Contohnya, perusahaan bank dengan nasabah, dengan pelayanan yang baik, serta ada jaminan yang diberikan, sehingga antara pihak bank dan nasabah bisa saling percaya, pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah, dan nasabah memberikan jaminan untuk bisa melunasi hutang kepada bank dengan tepat waktu. Pertanyaan nomor 7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk tersebut yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Setelah saya menonton iklan di TV, ada banyak iklan yang muncul. Tetapi di sini saya mengambil 3 iklan, yaitu iklan MS Glow, iklan Shopee, dan iklan Lazada. Setelah saya menonton 3 iklan tersebut, saya cukup tertarik dan ingin membeli produk MS Glow dan tertarik untuk memesan produk yang tersedia di Shopee maupun Lazada. Iklan dalam MS Glow itu membuat tertarik karena di situ jelaskan dapat membuat kulit menjadi cerah, bersih, dan terawat. Sedangkan untuk belanja di Shopee, di situ ditawarkan sesuatu yang menarik, paketnya juga mudah cepat sampai, dan produk yang ditawarkan sesuai harga. Begitu juga dengan Lazada, kurang lebih juga seperti di Shopee, tetapi di Lazada kita bisa, kalau tidak ada di Shopee, kita bisa berbelanja di Lazada, begitu juga sebaliknya. Pertanyaan nomor 8. Coba Anda tunjukkan satu iklan ke 3 orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya kepada produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut. Apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli dan jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu, Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Setelah saya menunjukkan 3 iklan pada teman saya, yaitu produk kecantikan. Dari ketiga teman saya, mereka berbeda-beda pendapat. Satu teman saya berpendapat bahwa iklan yang dilihat tidak terlalu mahal harganya, kualitasnya biasa saja, sehingga niat membelinya tidak ada. Teman yang kedua pun berpendapat sama, produk ini mahal, tidak mudah dijangkau, karena beliau menganggap masih banyak hal yang lebih penting untuk dibeli. Sedangkan teman saya yang terakhir, dia tertarik akan produk yang saya lihatkan iklannya, tetapi beliau tidak membeli karena dia lebih suka dengan produk yang sedang dia gunakan pada saat ini. Pertanyaan nomor 9. Apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dan sikap konsumen yaitu ada 4 fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Fungsi utilitarian. 2. Fungsi mempertahankan ego. 3. Fungsi refleksi nilai. 4. Fungsi pengetahuan. Pertanyaan nomor 10. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen, dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa. Pengetahuan konsumen ke dalam 3 jenis pengetahuan, yaitu
pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Soal nomor 11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan high involvement dalam membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Barang yang termasuk high involvement di rumah yaitu motor, handphone, mobil, AC. Dan alasan membeli barang tersebut dengan high involvement karena barang tersebut dibeli berdasarkan kebutuhan dengan harganya sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Soal nomor 12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Salah satu bentuk perilaku pembelian yang berkembang pesat pada generasi Z adalah perilaku pembelian hedonis. Pembelian hedonis merupakan suatu pembelian yang berdasarkan pada aspek kesenangan, melibatkan sensori, dan di luar kebutuhan. Perilaku pembelian hedonis berhubungan erat dengan pemenuhan akan keinginan. Salah satu bagian dari strategi pemasaran yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah promosi pemasaran. Kegiatan promosi pemasaran memiliki tujuan dan memberikan pengaruh terhadap perilaku pembelian dan promosi. Pemasaran memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi, mengingatkan, dan membujuk seseorang. Contoh promosi pemasaran yaitu melalui potongan harga dan diskon yang nantinya akan memicu terjadinya pembelian. Soal nomor 13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang yang memudahkan sikap untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. 1. Konsumen akan lebih berfokus pada nilai. 2. Konsumen akan membangun kembali awareness. 3. Konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Pertanyaan nomor 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. 1. Membuat video record bab 1 dan bab 2 pada e-book perilaku konsumen. 2. Membuat video record barang high involvement dan low involvement yang ada di rumah. Demikianlah jawaban UTS dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.